Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. TNI Angkatan Laut atau TNI AL merupakan salah satu matra Tentara Nasional Indonesia yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan operasi pertahanan negara di wilayah laut. Pada tanggal 10 Agustus 2025, dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menetapkan validasi organisasi TNI. Salah satu keputusan pentingnya adalah perubahan status Pangkalan Angkatan Laut atau Lantamal menjadi Komando Daerah TNI Angkatan Laut atau Kodaeral. Melalui kebijakan tersebut, Lantamal 3 yang berkedudukan di Pademangan Barat, Jakarta Utara, resmi berubah menjadi Kodaeral 3. Pimpinan Kodaeral 3 saat ini dijabat oleh Laksamana Muda TNI Uki Prasetya. Sementara Wakil Komandan dijabat Brigadir Jenderal TNI Marinir Dian Suryansyah yang merupakan jenderal termuda marinir kelahiran Kota Bengkulu. Liputan ini hadir untuk membangkitkan semangat anak muda Bengkulu, menumbuhkan keberanian untuk bermimpi besar, serta memacu tekad untuk berprestasi dan mengabdi bagi bangsa. Pertama-tama ini saya ingin bertanya mengenai tugas seorang wakil komandan di Kodaeral 3. Itu gimana Pak? Tugas-tugasnya apa Pak? Tugasnya kita sebagai Wadan Kodaeral 3 itu paling pertama adalah menjadi pendamping komandan. Jadi kalau namanya wakil itu adalah komandan yang tidak aktif. Komandan yang tidak aktif itu maksudnya begini. Seorang komandan itu mengambil keputusan. Kalau wakil itu tidak boleh mengambil keputusan. Kapan seorang wakil mengambil keputusan? Ketika sang komandannya gugur, ketika sang komandannya pergi dan kemungkinan tidak kembali dalam waktu beberapa lama, sehingga disitulah disiapkan seorang wakil. Jadi kalau komandannya gugur atau komandannya pergi dan tidak kembali, maka sang wakil akan naik menjadi komandan sementara sampai dengan diputuskan. Jadi komandan itu bisa dikatakan wakil komandan itu adalah komandan yang tidak aktif. Nah, namun di samping itu ada tugas dia. Jadi dia tidak boleh mengambil keputusan, namun dia berupaya untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan dari sang komandan. Jadi kalau komandan ngasih perintah, di bawahnya ada staf-stafnya, staf intelijen, staf operasi, staf personalia, staf bidang logistik. Nah, di sini seorang wadan ini dia yang mempertegas, memperjelas perintah pimpinan itu. Apakah Brigadir Jenderal ini cita-cita Bapak sewaktu kecil, dari kecil, atau ini datangnya sewaktu Bapak sudah masuk TNI? Kalau kita cerita dari kecil, saya flashback dulu ke belakang ya. Jadi kalau kita lihat tuh dulu, kita masih kecil ini biar didengar anak-anak saya juga gitu kan. Ketika ditanya sama temannya ayah atau ditanya oleh guru, Dian, kamu mau jadi apa? Saya memang jawabnya jadi presiden, itu ya. Atau mau jadi apa? Jadi jenderal. Karena waktu itu terekam di kepala saya, kalau jadi presiden itu saya tonton itu. Saya tonton itu presidennya Pak Harto, yang kita tahu dulu Pak Harto ya.
Pak Harto itu jadi presiden karena dia jenderal. Dulu saya bilangnya begitu ya kan nontonnya. Ya, bagi saya suami saya itu adalah suami yang spesial karena beliau itu adalah orang yang kesehariannya itu sederhana. Dia itu lebih ke jadi seorang suami dan ayah yang simple, Mas, tidak terlalu banyak aturan-aturan. Tapi ayah itu adalah sosok pendengar setia. Jadi setiap apa yang kita mau itu beliau tuh selalu bisa mendengarkan dulu. Apabila tidak cocok, beliau selalu menyampaikan bahwasanya ini alasannya dan tidak pernah melarang kita untuk berbuat apa. Cuma ditanyakan nanti efeknya apa gitu. Jadi benar-benar seorang suami dan ayah yang bisa menjadi panutan terutama bagi keluarga kecil kami. Ayah tuh bagi aku tuh temen curhat lah. Jadi tuh ayah tuh walaupun ayahnya di luarnya nih kalau pakai seragam tuh kayak garang banget gitu. Tapi aslinya tuh kalau udah di rumah itu tuh pelawak lah. Jadi tiap kita ngumpul, ayah tuh selalu orang yang humoris, selalu ngehibur kita, selalu kayak nanya apa aja kegiatannya hari ini. Jadi laporan ke ayah, cerita ke ayah, gitu sih. Ayah tuh, aku tuh selalu bangga banget tiap cerita-cerita ayah. Jadi kita tuh setiap ayah habis pulang dari dinas jauh kayak Aceh, Papua, kita selalu nunggu apa sih ya cerita ayah di sana, gimana sih ayah sama bunda itu ngapain aja gitu. Dan kita selalu excited gitu sama cerita-cerita ayah gitu. Anak itu yang agak beda. Jadi ceritanya itu memang yang agak menderita itu dia. Lagi ngandung emaknya kok 9 bulan, 8 bulan lah, 9 bulan kok ya. Aku kecelakaan. Koma di rumah sakit 23 hari koma. Nya masih di kandungan. Ini penderitaannya ke situ. Nah, jadinya kok suko ya genja lah kata Bengkulu itu genja. Apa itu aktif amat terlalu aktif kan. Kendak-kendaknya itu enggak bekerja sendiri, enggak apa sendiri kan. Kalau orang beli mobil, ya tengok aja mobil, udah beli enggak usah.
nyepai ke pasar. Pasar nengok orang mau jual mobil-mobil kayu dulu kan, bak-bak kayu itu pakai kayu. Tengok itu. Hanya balik udah, carinya gergaji kita. Ya gaji kita carinya, nyabut lah sendiri itu kerjanya tuh. Itu umur SD lah sudah. Daftar di Akabri itu tidak kasih tahu tidak kasih tahu. Nah, jadi begitu pendaftaran itu kan udah pelengkapan syarat administrasi, baru jangan lapor, minta izin, minta tolong tanda tangan. Nah kita terkejut kan, berenang aja belum baca. Jadi kakak sepupunya kan, Eri namanya itu, ngajarinya berenang selama seminggu kan. Hanya itu kalau kelihatannya jujurnya kan. Pas pelatih itu nanya, kamu udah bisa berenang? Enggak, saya nggak bisa berenang. Baru belajar katanya. Nggak ada ngaku dah. Jadi kapan berenang latihan itu pengujian, lihai berenang seminggu belajar kan. Nah disitulah nilai kata pelatih itu, ya, kamu bagus lah kata terus terang katanya kan. Kalau ngaku belum baca berenang, ngaku aku baca berenang, tenggelam aja kan. Saya sebagai staf pribadi Komandan Kodaeral 3 dan Wadan Kodaeral 3. Memandang beliau itu adalah sosok jenderal atau wadan yang loyal terhadap komandan. Terbukti bahwa apa yang diperintahkan komandan itu senantiasa disampaikan kepada para staf dengan baik. Bahkan ketika ada kendala dari staf, beliau juga mengkomunikasikan dan bisa menjembatani agar ada solusi. Disampaikan ke komandan, disampaikan ke pimpinan apa yang menjadi kendala di lapangan, kemudian mendapat arahan juga dari komandan, disampaikan kembali kepada staf, sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang signifikan. Sehingga yang di lapangan, para staf bisa menangkap dengan baik apa yang diperintahkan komandan melalui wadan itu. Jadi kami sebagai SPRI juga senang, kami sebagai staf pribadi beliau, staf pribadi Komandan Kodaeral dan Wadan Kodaeral, kami juga merasa nyaman. Apa yang diperintahkan oleh komandan disampaikan ke kami, disampaikan ke para staf itu dengan gamblang. Brigjen Dian Suryansah melakukan sosok yang visioner, kemudian beliau juga disiplin serta tegas. Beliau selalu memberikan perintah jelas dan detail kepada bawahannya, sehingga satuan bawah melaksanakan tugas ini tanpa ragu-ragu. Namun di balik sosok tegas tersebut, beliau merupakan seorang jenderal yang humble. Beliau bisa memposisikan sebagai atasan, bisa sebagai mentor, bahkan bisa sebagai teman. Beliau merupakan sosok yang selalu ingin turun ke lapangan. Bahkan mungkin apabila beliau di ruangan selalu merasa jenuh. Jadi beliau adalah betul-betul seorang jenderal lapangan. Sosok Brigadir Jenderal Marinir Dian Suryansah ini saya kenal sekitar tahun 92-an ya. Sampai 94 itu
saya panggilnya adik, karena dia adik kelas saya waktu di SMA Negeri 2 Bengkulu. Jadi kami sama-sama dari Lingkar Timur ya, naik angkot pagi, kadang-kadang beliau duluan sudah nunggu angkot, saya nyusul, kemudian atau bergantian lah. Tapi kami sering bersama-sama dan memang dari kecil sosok Brigjen Dian ini memang orang yang sering bertukar pikiran. Saya pun demikian, jadi memang apa yang kami diskusikan waktu kecil dulu ternyata saat ini pun masih tidak berubah, masih sama. Suka memikirkan kota, suka memikirkan negaranya, begitu. Iya. Kalau diingat-ingat waktu kita kecil itu, beliau saya lihat ya, kita lihat jamnya sekolah, kita tuh jam 6.30 sudah nunggu angkot. Jadi memang zaman itu kan masih sering ya kita nunggu angkot. Dari situ kita lihat memang yang barisan awal ngantri untuk nungguin angkot itu ya salah satunya Brigjen Dian. Saya nyusul ganti-gantian lah. Kebetulan rumah saya kan dekat Simpang. Dan yang paling menarik, sosok ini dari dahulu ya memang suka diskusi, membuka pembicaraan. Bang, ini kira-kira gimana ya kalau ke depan kita cita-citanya begini. Itu yang saya temukan ya. Dan ternyata betul, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita doakan seperti Brigjen Dian, ya terwujud ya. Dan terakhir kita ketemu ya di Jakarta, saya main ke Makonya, tidak berubah. Tidak berubahnya itu seorang sosok perwira tinggi Angkatan Laut yang mungkin dia akan lebih banyak menyibukkan dengan memikir bagaimana Angkatan Laut untuk maju, terkhusus di tempat tugasnya. Dan ternyata beliau masih memperhatikan detail tentang Bengkulu secara menyeluruh. Keinginannya Bengkulu yang maju, termasuk dukungannya dari Angkatan Laut, bagaimana memajukan. Dia cerita, Bang, saya ingin tuh ada pangkalan yang bisa nantinya satuannya di situ, katanya. Dan nantinya mungkin dengan adanya satuan, anggota-anggotanya bisa berkenalan dengan putra atau putri Bengkulu. Dari situlah nanti menjadi sumber kemajuan kita. Mungkin karena Angkatan Laut sudah bergaji, dapat jodoh di Bengkulu, sampai sedetail itu, dapat jodoh di Bengkulu, punya mertua orang Bengkulu, nanti menetap di Bengkulu, punya kehidupan di Bengkulu anak cucunya. Yang berasal notabene mungkin tentara-tentara Angkatan Laut itu kan dari luar daerah. Sampai segitunya dia memikirkan Bengkulu. Saya melihat sosok ini, Brigjen Dian ini akan mengambil peran penting di negara ini. Karena dia seorang tentara yang tangguh ya. Tentara yang peduli dengan bagaimana kemajuan pertahanan dimulai dari pembangunan daerah-daerah. Bahkan sampai dia memikirkan bagaimana tentara membantu pemerintah daerah. Artinya simpul-simpul ini sudah dia pikirkan di saat dia sekarang baru menduduki Brigadir Jenderal. Artinya kalau ini dia kembangkan, dia sampaikan ini kepada petinggi-petinggi TNI atau TNI Angkatan Laut, saya pikir dia akan menjadi orang yang penting di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Saya pikir tidak lama lagi beliau akan bertambah bintangnya, dan harapan kita sekalipun dia memikirkan Indonesia, memikirkan kekuatan Angkatan Laut, tapi dia tidak melupakan kampung halamannya Bengkulu.
Kami berharap dan berdoa beliau senantiasa diberikan kesehatan, sukses selalu dalam melaksanakan tugas, apa yang diemban beliau selalu sukses. Harapan kami sebagai bawahan dari beliau, semoga beliau tetap berkiprah di Angkatan Laut untuk kebaikan TNI AL, bangsa dan negara. Tetaplah seperti ini Ayah, jadi suami yang humoris, menjadi suami yang bijaksana, tetap jaga kesehatan karena Ayah sudah semakin banyak tugas yang harus dikerjakan dan kami mau Ayah sehat, menua bersama kami. Kakak sih maunya spend time terus sama Ayah. Maaf kalau misalnya kakak sibuk, apalagi kuliah sekarang ini jarang pulang. Kawan-kawan kita jalan-jalan ya. Saya bangga sebagai orang Bengkulu. Namun saya mohon maaf, saya belum bisa berbakti yang terbaik untuk Provinsi Bengkulu. Karena sampai saat ini saya masih prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia yang tentunya dharma bakti saya adalah untuk Negara Kesatuan Republik ini. Saya yakin anak-anak muda Bengkulu akan jauh lebih sukses dan lebih baik dari saya. Teruslah berusaha dan teruslah berjuang. Komando!